selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi di ibadah hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Nah, hari ini bersama Kakak Oleh, ada Kakak Angel, dan pemain musik kita ada Kakak Indra. Oke Kakak Angel, sebelum kita memulai ibadah, kita mau menyanyikan lagu apa sih? Iya, biar semangat kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Bisa semua ya, semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Panggil musik, musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, makin bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, makin bertambah-tambah indahnya. Oke Kakak Angel, sekarang kita menyanyi lagu apa lagi ya Kak? Ya, kita nyanyi lagu apa lagi ya Kak? Gimana kalau kita nyanyi Jalan Serta Yesus? Setuju? Setuju. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sebelum mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami, Tuhan telah mengumpulkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami berkenan di hadirat Tuhan. Tolong pimpin kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke Kakak Angel, semua adik-adiknya masih semangat, jadi kita mau menyanyikan lagi lagunya Kasihnya Seperti Sungai. Siap adik-adik? Siap. Musik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita nyanyikan lagi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik, sekarang Kakak Vila mau bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya siapin dulu Alkitabnya, siapin juga alat tulisnya yang mau tulis-tulis, dan siapin juga hatinya ya. Kita mau dengerin firman Tuhan.
Nah, firman Tuhan kita dari Yeremia 31 ayat 1 sampai 9. Adik-adik boleh buka dulu. Dibantu sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik boleh. Dibantu dulu. Yeremia 31 ayat 1 sampai 9. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau baca Alkitabnya. Boleh dibantu sama mama papa ya, sama kakak juga. Yeremia 31 ayat 1 sampai 9. Kakak Vila mau baca, adik-adik juga ya. Perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan, ada kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Vila mau cerita tentang Yeremia. Ada yang namanya Yeremia? Wah, sekarang kita mau cerita tentang Yeremia. Yeremia itu siapa ya? Nah, adik-adik, Yeremia itu adalah seorang nabi yang sangat taat loh adik-adik.
Yeremia dipanggil Allah menjadi nabi pada saat usianya masih sangat muda. Yeremia tidak takut menyatakan kebenaran. Walaupun banyak yang menolak, Yeremia tetap mengingatkan bangsa Yehuda untuk tidak menyembah berhala. Yeremia melakukan tugasnya sebagai nabi selama pemerintahan 5 raja. Ada raja apa aja ya? Ada Raja Yosia, ada Raja Yohas, ada Raja Yoyakim, ada Raja Yoyakin, sama ada Raja Zedekia, adik-adik. Nah, Yeremia itu tidak ikut pembuangan di Babel, tapi dia dipaksa untuk mengungsi ke Mesir. Nah, cerita Yeremia ini adalah untuk mengingatkan bangsa Yehuda, untuk menguatkan bangsa Yehuda yang dalam pembuangan ke Babel. Nah, kita lihat di Yeremia 31 ayat yang ke-9. Yuk kita sama-sama lihat. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Maksudnya apa ya? Jadi maksudnya adalah Yeremia mengatakan ini adalah nubuat untuk bangsa Yehuda untuk bertobat dan mencari Allah, ya, mencari Allah. Kalau sudah bertobat mencari Allah, nanti Allah akan datang dan membuat penghiburan untuk mereka, adik-adik. Lalu Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Allah itu berjanji akan mengeluarkan bangsa Israel dari pembuangannya di Babel. Jadi janji Allah itu kekal, adik-adik. Allah sudah berjanji pasti digenapi, ya. Jadi kasihnya kepada bangsa Israel itu tidak pernah berkesudahan, adik-adik. Lalu Yeremia meminta bangsa Israel percaya dan bersyukur atas janji Allah yang sudah digenapi, ya. Nah, kasih Allah itu bukan hanya untuk bangsa Israel, adik-adik, tapi untuk kita juga sebagai anak-anak Allah, ya. Jadi kita itu selalu dikasihi juga sama Tuhan Yesus, sama Allah. Kasih Allah yang sudah memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa manusia, maka kita diminta untuk bertobat dan tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Kita sebagai anak Allah yang sudah ditebus wajib bersyukur, adik-adik. Dengan apa? Dengan sikap dan perbuatan kita, yaitu saling mengasihi. Contohnya apa ya saling mengasihi ya? Contohnya itu bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus bisa kita ceritakan lagi ke mama, ke papa, ke teman-teman, ya. Lalu selalu bisa mendengarkan perkataan orang tua. Kalau kita mengasihi orang tua, kita harus bisa mendengarkan perkataan orang tua. Nah, kalau sama teman-teman apa ini? Kalau sama teman-teman itu kita bisa bermain bersama, tidak rebutan mainan, ya. Karena kita harus saling mengasihi. Yang pasti adik-adik, kita harus saling bersyukur karena Tuhan sangat menyayangi kita. Kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Kenapa kita harus mengasihi teman-teman kita? Mengapa kita harus mengasihi orang tua? Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik. Jadi kita harus membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, adik-adik, ya. Kita bisa lihat di 1 Yohanes 4 ayat 19.
kita baca sama-sama ya. Kita cari 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes itu ada di mana ya? 1 Yohanes itu ada di belakang. Kita cari, kalau sudah dapat, kita mau baca sama-sama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita sebut lagi sekali lagi ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikian firman kita hari ini. Amin. Wah, Kak Olen, firman Tuhan kita pagi hari ini seru banget ya Kak. Kita belajar apa sih Kak? Tentu saja Kak Angel, karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mau saling mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Seperti itu Kak Angel. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita akan bernyanyi apa Kak Angel? Kita mau nyanyi KASIH. Siap? Musik. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Sekarang kami mau percaya agar kami dapat selalu berbuat dengan kasih yang Engkau ajarkan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Papa Mama agar Papa Mama selalu sehat, agar Papa Mama selalu dapat membimbing kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja dan bangsa negara kami ya Bapa. Engkau lindungi kami agar kami dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Natal PA yang akan kami selenggarakan tanggal 28. Engkau berkati persiapan Natal kakak-kakak pelayan dan adik-adik teman-teman semua, agar apa yang kami persembahkan dapat selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh disiapkan persembahannya. Lalu persembahan yang adik-adik siapkan boleh dimasukkan ke amplop untuk diberikan kepada papa mama, atau bisa meminta bantuan kepada papa atau mama untuk scan barcode di bawah ini. Oke, untuk memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Musik.
Juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan apa Kakak Angel? Kita mau menyaksikan Warta PKPA. Video berikut ini. Wah, nggak kerasa ya Kak Olen, sekarang kita udah di penghujung ibadah. Kalau gitu untuk menutup ibadah kita menyanyi Kasih Yesus Indah. Musik. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa penutup. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah membimbing kami dari awal ibadah, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk pujian hari ini dan firman yang sudah Engkau berikan lewat kakak pelayan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa